Hidup adalah perjalanan yang penuh pilihan. Ibu kritis. Ini tiketnya buat Bapak aja. Terima kasih, Mas. Kuatkan niat dan berusaha memilih langkah untuk Apa, kebaikan bro? Gagal dapet tiket, bro. Santai. Gelanggar bareng-bareng biar asik. yang membuka jalan menuju keberkahan untuk diri sendiri dan orang lain. Bersama KAF, ada keberkahan di setiap perjalanan. KAF, ini jalan yang kupilih. Yeay! Selamat! Congratulations! Akibat pandemi COVID-19 yang melanda, sejumlah usaha kecil menengah mengalami kerugian dan tak sedikit yang bahkan Hey, kenapa? Aku nggak bisa lanjutin butiknya lagi. Saat masa sulit menghimpit, selalu ada cara untuk menggerakkan kebaikan. Kita ganti konsep tokonya, oke? Ajak pembeli untuk berbagi. Dengan bergerak bersama, satukan kekuatan yang dimiliki. Untuk kembalikan semangat, lahirkan karya yang menginspirasi. Hingga akhirnya, bisa sebarkan manfaat yang lebih luas bagi sesama. Saatnya bergerak bersama Wardah untuk Ramadan yang lebih bermakna. Wardah bersama lebih bermakna. Paragon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa syafi'ina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Teman-teman Taubaters dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan semoga di penghujung 2/3 terakhir Ramadan ini Allah berikan kita kesehatan dan Allah berikan keberkahan untuk kita dalam aktivitas kita, dalam amalan kita, dan semoga untuk next step berikutnya, ini sepertiga terakhir Ramadan setelah ini, 10 terakhir Ramadan ini, Allah berikan kita kesehatan fisik dan kecintaan yang lebih yang bertumbuh kepada syariat ini untuk mengamalkan agama ini, dan semoga Allah hadirkan juga rasa benci kita terhadap kemaksiatan, terhadap dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, dan semoga Allah mengampuni semua itu. Teman-teman, ini pertemuan terakhir kita tentang di program Ngabubu Read ini, dan saat ini sebenarnya kita bukan, we are not reading the book actually. Sebenarnya kita reading the book juga, tapi bukan satu buku yang kita baca seperti buku yang kemarin kita bahas, bukunya Ustadz Muhammad Ali Khan hafizahullah ta'ala. Tapi yang kita bahas adalah mungkin kita kutip dari satu buku kitab fikih atau mungkin dari satu buku panduan tentang Ramadan. Dan ini akan kita diskusikan pada pertemuan terakhir ini. Kemarin teman-teman mungkin masih ingat, yang belum nonton, saya sarankan untuk nonton dulu yang kemarin, baru masuk ke sini. Kenapa? Karena yang kemarin itu tentang menjawab kenapa kita mengambil tema ini dan kenapa kita melakukan, mendiskusikan hal ini pada hari ini. Nah, kemarin itu perlu dicek lagi, jadi mungkin bisa dilihat lagi ke YouTube-nya atau ke taubaters.id. Dan hari ini adalah how to do it and what to do it, bagaimana melakukannya, apa yang harus dilakukan. Kalau kemarin kita membahas tentang mulianya Lailatul Qadar, dan kemuliaan Lailatul Qadar itu karena apa? Karena Al-Quran turun di malam itu.
Dan ketika Quran turun di malam itu, malamnya menjadi mulia, nggak cuma malamnya doang, bahkan 1 bulan itu, jadi radius 1 bulan itu ikutan mulia karena Al-Quran turun pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar tetap di bulan Ramadan. 1 bulan Ramadan itu pun menjadi ikut-ikutan mulia, dan siapapun yang mencari kebaikan di 1 bulan itu, terutama di Lailatul Qadar itu, maka mereka akan dicap menjadi orang yang juga mulia. Maka tema ini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kita yang terakhir ini, bagaimana sih hunting the moon of power, atau berburu Lailatul Qadar dan mempersiapkan diri untuk bisa mendapatkan yang terbaik di Lailatul Qadar. Dan insya Allah kita akan bahas di pertemuan kali ini. Tapi sebelum kita masuk, ada beberapa hal mungkin yang ingin saya bahas dulu. Sebenarnya saya coba menyimpulkan, meringkaskan untuk 10 terakhir ini apa saja sih yang harusnya kita lakukan. Saya ringkaskan dalam 5 hal. Tapi sebelum kita masuk kepada tema itu, mungkin saya berikan sedikit pengantar dulu teman-teman, beberapa hal yang menarik dan hikmah yang luar biasa besar kalau kita lihat dalam bagaimana Allah menyusun waktu yang mulia ini. Dan ini saya pikir ini merupakan hal yang kita sendiri bisa ambil, kita bisa tadaburi ini, bisa mendapatkan inspirasi dari bagaimana cara Allah mengatur. Misalnya teman-teman, di Ramadan ini ada 30 hari. Dan kalau kita baca riset, di riset itu disebutkan bahwa manusia membutuhkan waktu setidaknya 21 days. 21 hari untuk memulai membangun the new habits, untuk mulai membangun kebiasaan yang baru, 21 hari. Tapi idealnya sebagian riset mengatakan 30 hari. Jadi kalau 21 hari, ini penemuan, saya ngomong penemuan barat dulu ya, penemuan barat karena yang meriset detail itu barat. Hari ini muslimin belum masuk ke sana, harusnya muslimin juga bisa masuk, tapi nggak apa-apa, kita ngambil ke barat, dan kita jujur ketika kita ngambil ke barat, kita katakan kita ambil dari mereka. Kalau kita lihat hasil dari Brian Tracy, kemudian Anthony Robbins, dan beberapa orang barat, dia sebutkan rata-rata mengatakan 21 hari. Sebenarnya ini panjang, mulai dari 21 hari, 30 hari, sampai nanti ada 10.000 jam itu. Kalau teman-teman baca bukunya Malcolm Gladwell, itu ada 10 The Rule of 10,000 Hours. Tapi kita ngambil yang, saya coba mengumpulkan sedikit-sedikit yang bisa saya baca dan saya dapatkan. Itu beberapa penulis lama atau peneliti lama mengatakan 21 hari to build new habits, dan ada yang mengatakan juga 30 hari. 30 hari itu lebih make sense katanya. Dan itu yang menarik buat saya. Kalau teman-teman buka YouTube, cari di TED Talk, TED, TED-TALK, kemudian cari how to build new habits in 30 days. Nah, di situ teman-teman akan dapat satu TED Talk. Itu menarik ya. TED itu dia menyimpulkan ada video yang cuma durasinya 3-10 menit atau mungkin paling banyak setengah jam, 30 menit paling banyak. Tapi dari durasi itu seolah-olah kita udah membaca satu riset, satu karya ilmiah. Jadi dia coba paparkan dalam waktu yang singkat dengan sederhana, dengan cara yang menarik. Dan dia disebutkan di sana bahwa you only need 30 days to build new habit and to get rid of the old one. Anda hanya membutuhkan 30 hari untuk membangun habit yang baru, kebiasaan baru, dan menghapus kebiasaan yang lama. Disebutkan di situ. Dan menariknya, tidak kebetulan bahwa Allah bikin Ramadan ini menjadi 1 bulan ini momen bagi kita untuk sekolah. Jadi ada 1 bulan momen sekolah. Dan menariknya juga, kalau biasanya mindset kita, dan itu terjadi sampai hari ini, bahkan dekat rumah saya itu ada yang cerita, atau di rumah dekat komplek itu kalau orang mau Ramadan itu jalan akan ditutup. Jadi ceritanya jalannya akan ditutup, kemudian ada beberapa pengendara mobil yang lewat, dan dia komplain. Kemudian kata PRT-nya, tenang Pak, jalan ditutup cuma seminggu. Kok cuma seminggu? Bukannya Ramadan 30 hari? Ya, di kita cuma seminggu awal doang Ramadan angetnya. Ntar di minggu kedua udah nggak anget lagi Ramadan. Nah, kita sering terjadi seperti itu. Nah, mindset ini yang ingin diganti oleh Al-Quran, mindset ini yang ingin diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh syariat ini. Bahwa berpikir bahwa Ramadan itu kita coba optimalkan di awal, itu bagus. Memang mengoptimalkan dari awal itu sangat bagus. Nah, tapi kita jangan lupa bahwa ini Ramadan ini kayak maraton, lari selama 30 hari. Dan itu non-stop, siangnya ibadah, amalnya ibadah, siangnya ibadah, amalnya ibadah, setiap hari gitu. Dan dia berganti terus. Jadi ketika kita membangun semangat sangat tinggi, jangan lupa, jangan melempem di hari berikutnya. Dan menariknya, Masya Allah, ini bagian dari hikmah ya, dan bagian dari rahmatnya Allah, bahwa Allah letakkan di Ramadan itu, hal yang paling spesialnya ada di akhir. Jadi kalau kita bagi Ramadan menjadi 3 kelompok, 10 awal, 10 dua, dan 10 yang ketiga, maka hal yang paling spesial, yang paling istimewa itu ada 10 yang terakhirnya, 10 yang ketiganya. Itu dari nanti malam, nih malam 21, 22, 23, 24, sampai penghujung menjelang malam takbiran. Menjelang maghrib di sebelum takbiran itu. Jadi Allah simpankan itu, dan itu for a very good reason. Kalau kita mau mempelajari itu, mengambil hikmahnya, itu ada
pelajaran yang sangat berharga, hikmah yang sangat berharga. Saya nggak mengatakan ini dikarenakan ini, karena haknya Allah itu, Allah punya hak untuk berbuat apapun yang Allah inginkan, yaf'alu ma yasha. Cuman kita sebagai manusia, kita mengambil hikmah dari apapun yang Allah lakukan, karena Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Artinya ketika Allah berbuat sesuatu, ada banyak kebaikan kalau kita renungi itu. Dan di antara hikmah yang istimewa yang saya ambil adalah bahwa mungkin Allah sangat tahu kita manusia selama 20 awal di Ramadan, kita bisa ups and down. Seminggu pertama itu mungkin kurvanya naik. Tapi minggu kedua udah mulai turun, udah fluktuatif lagi. Naik turun. Siangnya ketika tarawih semangat, kemudian pulang tarawih nonton lagi. Kemudian ketiduran, kemudian kadang bangun sahur atau bangun nggak sahur. Ketika 7 hari pertama bangun sahur, habis sahur kemudian sholat sunnah lagi, kemudian baca tilawah sampai azan subuh. Nah, ketika udah masuk ke 15, 16, 17 hari Ramadan, itu bisa jadi tarawih, pulang tarawih langsung tidur, atau mungkin sholat isya doang, kemudian gitu. Allah sangat tahu tentang ini, tentang semua kekurangan kita. Maka Allah letakkan yang terbaik itu di akhir. Artinya bagi orang-orang yang sebelum siap berberes di 10 hari pertama, 20 hari pertama, di 10 hari terakhir ini harga mati. Ini waktunya kita, kalau di hadis itu saya mengutip, karena Rasulullah SAW, kalau hadis dari Aisyah itu, beliau katakan bahwa Rasul itu mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya ini benar-benar kalau orang mau berantem, ya kencangkan. Ini kita baru masuk ke tema yang sangat serius gitu. Bahkan salafah Rasul SAW. Jadi diletakkan di akhir, ini punya hikmah yang sangat besar bahwa jangan sampai seorang pun di antara kita putus asa terhadap rahmat Allah. Kita yang selama 20 hari terakhir itu belum maksimal, oke, tapi masih ada 10 terakhir nih. Nah, 10 terakhir ini kita perbaiki diri, teman-teman. Jadi nanti sebelum maghrib ini sudah masuk malam 21 sebentar lagi, maka teman-teman perlu memperbaiki diri di sana. Dan itu hikmah yang sangat besar, dan di situ saya merasakan, oh rahmat Allah ini luar biasa. Allah lakukan ini, tapi kebaikan buat kita itu luar biasa. Kalau seandainya keistimewaannya ditaruh di awal, taruhlah di 5 pertama atau 10 pertama, maka kita nggak bisa maksimal di situ. Di 20-30 terakhir udah membeli, udah putus harapan. Tapi Allah letakkan itu di akhir, artinya hikmah yang sangat banyak. Dan untuk itulah teman-teman, kita perlu mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk bisa menghadapi, untuk bisa mendapatkan kebaikan di 10 yang terakhir ini. Dan kalau kita ambil dari hadis Rasulullah SAW, ini dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beribadah dengan sangat serius, dengan sangat sungguh-sungguh, beramal dengan sangat sungguh-sungguh pada 10 hari terakhir Ramadan yang tidak ada pada hari selain itu. Berarti the full of power itu dikeluarkan 10 hari terakhir ini, teman-teman. Semua kekuatan teman-teman itu dikeluarkan 10 hari. Kekuatan untuk apa? Nanti akan kita bahas. Dan itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua, ini juga saya coba merenungi. Yang kita kejar dari 10 malam itu adalah untuk mendapatkan 1 malam. Berarti Muslim ini diajarkan sebuah mindset yang kalau itu hubungannya dengan kebaikan, maka jangan tanggung-tanggung. Kita kemarin bahas, silahkan cek lagi kalau belum nonton. Kemarin ini kita bahas tentang kebaikan yang ada pada Lailatul Qadar. Itu sangat banyak kebaikan itu. Dan untuk mengejar kebaikan itu, maka Allah desainkan caranya adalah lakukan effort 10 kali lipat yang kamu lakukan untuk mengejar satu itu. Jadi saya membayangkan, jadi muslimin, kita tuh dididik untuk sebuah kebaikan, kalau perlu, itu giving beyond the expectation, giving more than expected. Berikan lebih dari yang diharapkan. Bahkan untuk mendapatkan 1 malam qadar saja, maka ibadahlah 10 hari. Kalau perlu itikaf 10 hari berturut-turut, apa itu itikaf nanti kita bahas. Itu berkurung diri di masjid saja, putuskan dengan semua kehidupan duniawi, hanya koneksi saya dan Allah saja. Selama 10 hari untuk mengejar 1 malam saja. Wah, ini hikmah yang luar biasa ini. Jadi kita diajarkan muslimin itu kalau ketika membahas kebaikan, itu kita seriusnya bukan main. Ketika membahas kebaikan, bahas rahmat Allah, bahas kebaikan yang Allah sebutkan dalam Quran atau dalam lisan Rasulnya SAW, itu kita harus sangat serius, bahkan kita keluarkan effort 10 kali lipat dari yang seharusnya. Wah, ini luar biasa. Walaupun kita tahu, effort 10 kali lipat itu nggak ada apa-apanya. Semuanya dari rahmat Allah. Dan tujuan kita mengeluarkan effortnya, kita mengetuk pintunya rahmat Allah itu. Supaya kalau kita ketuk pintu itu, Allah sayang ke kita, Allah rahmat ke kita, dan Allah izinkan kita masuk ke surganya. Bukan dengan amalan kita, karena mustahil kita masuk surga Allah dengan amalan kita. Tapi dengan rahmatnya Allah. Dengan rahmat Allah itu. Kemudian yang terakhir, satu hikmah yang terakhir, sebelum kita masuk nanti what to do in the last 10 of Ramadan, apa yang harus kita lakukan di 10 terakhir Ramadan. Nah, satu hikmah terakhir adalah
jika kita masih belum maksimal di 10 terakhir Ramadan, maka kapan kita akan maksimal? Ini waktu Ramadan 20 hari sudah berlalu dengan ups and down-nya, dengan kita lakukan kebaikan kadang-kadang, atau keburukan juga dilakukan juga, kebaikan kita nggak maksimal kadang-kadang, atau keburukan kita masih biasa dilakukan juga. Maka di 10 terakhir ini, kalau kita nggak maksimalkan di sini teman-teman, kapan lagi? Udah nggak ada lagi, saya sanksi. Bahkan saya menyangsikan diri saya sendiri, kalau saya nggak bisa maksimal di 10 terakhir, saya nggak akan pernah maksimal di hari manapun. Maka 10 hari terakhir ini udah terakhir ini. Dan itu bagian dari rahmat Allah, Allah letakkan itu di akhir. Supaya kita merasakan indahnya Idul Fitri nanti. Kalau 10 terakhir ini juga nggak maksimal, maka Idul Fitri itu nggak akan pernah indah. Kita hanya berlebaran dengan baju baru, celana baru, salam-salaman, selesai. Nggak ada yang baru di hati kita. Maka 10 terakhir ini, bagian dari rahmat Allah yang luar biasa besar itu, kita maksimalkan di 10 ini, sebab kalau nggak di 10 ini, kapan lagi? Dan apa yang kita lakukan di 10 terakhir ini, setidaknya saya coba kumpulkan teman-teman, ada 5 poin. Poin pertama adalah, bulan Ramadan yang identik dengan syahrus siyam, bulannya berpuasa, maka tema dari Ramadan inilah tema tentang menahan diri. Jadi di 10 terakhir ini adalah momen terakhir teman-teman, untuk kita menahan diri dari semua keburukan, semua kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Ini 10 terakhir saja. 10 terakhir ini coba kita gunakan mindsetnya procrastination people, orang-orang yang suka ngundur-ngundur waktu. Mindsetnya apa? Mindsetnya dia adalah, oh ya udah besok aja saya kerjain. Nah hari ini kita gunakan, teman kita balik. Kalau kita pengen bermaksiat, pikirkan, ya udah saya nggak akan lakukan di 10 terakhir ini. Maka nanti aja setelah Lebaran. Tapi nanti setelah Lebaran kita akan bahas lagi mudah-mudahan. Atau mungkin saya infokan di sini, setelah Lebaran tanamkan lagi mindset bahwa Allah sudah ngampunin saya. Kenapa saya kembali lagi terjerumus ke tempat yang sama? Jadi sekarang ini mindset kita, jangan tahan apapun itu, ditahan. Mau berpikiran kotor, berpikiran jahat, ngomong kotor, ngomong jahat, jelekin orang, berbuat dengan tangan, dengan kaki, dengan fisik yang jelek-jelek, berjalan ke tempat maksiat, berbuat maksiat dengan tangan, handphone, dan lain sebagainya, itu tahan selama 10 ini saja. 10 ini saja teman-teman. Allah kasih kita 365 hari dalam setahun. 10 hari ini itu bahkan nggak nyampe 10%-nya. Nggak nyampe 10%-nya, cuma 4% ini. Allah cuma minta segitu 10 hari saja. Dan kalau kita masih nggak maksimal di sini, apa yang kita cari di dunia ini? Yang ringkas ini. Maka maksimalkan makna siyam, dan makna siyam itu adalah, makna siyam itu bermakna menahan diri. Makna dari siyam adalah menahan diri. Dan puncak dari siyam itu ada di 10 terakhir itu, yaitu hal yang dilakukan Rasul SAW di 10 terakhir, seperti hadis Aisyah bahwa Rasul beriktikaf di 10 terakhir. Maka di 10 terakhir bagi yang memungkinkan, bagi yang mungkin bisa cuti, bisa izin, atau memang libur di kampusnya atau libur di kerjaannya, 10 ini ikhtiarkan iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf itu adalah al-lubthu fil masjid ala sifatin makhsusatin bin niyah. Iktikaf itu artinya kita menahan diri atau kita tinggal menahan dan tetap di masjid ala sifatin maksusah, dengan kegiatan-kegiatan tertentu, berarti bukan maksiat di sana, biniyah, dengan niat kita beriktikaf. Dan Rasul SAW mengatakan, ini hadis luar biasa dari diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man kana i'takafa ma'iya falya'takifil ashral awakhir. Rasul mengatakan ini, siapa yang ingin beriktikaf bersama saya, kata Rasul, maka hendaklah dia beriktikaf di 10 terakhir di Ramadan. Ini saya nggak kebayang. Rasul mengatakan siapa yang ingin beriktikaf, kita kan rindu ya iktikaf dengan Rasul. Ketemu dengan Rasul saja sekali, bisa melihat muka Rasul SAW saja. Orang yang kisahnya kita baca, kemudian kita jadikan hidup kita itu, kita ikhtiarkan sesuai dengan panduannya. Bisa melihat beliau langsung saja sekali saja. Nah, itu luar biasa indahnya. Maka baiknya dengan iktikaf selama 10 hari bersama beliau. Aduh. Dan Rasul mengatakan, man kana i'takafa ma'iya, siapa yang ingin beriktikaf denganku, falya'takif asyara, hendaklah dia beriktikaf di 10 terakhir. Ini Rasul ucapkan ini ke sahabat, artinya Rasul ada pesan di sini bahwa iktikaf itu sangat mulia. Iktikaf itu poinnya adalah kita masuk masjid, kemudian berdiam diri di masjid sampai dan keluar lagi. Kalau pengen sesuai sunnah Rasul SAW itu mulai dari ikhtilaf nih hadisnya, ada mengatakan mulai dari maghrib, nanti malam maghrib, sampai malam jelang malam takbiran sebelum maghrib. Atau dari riwayat lain juga dari subuh besok. Jadi apapun itu silahkan diambil. Ini sesuai dengan panduan Rasulullah SAW. Kalau mau ideal, excellent di iktikaf itu mulai dari nanti malam masuk masjid, nggak keluar-keluar kecuali hal yang darurat dan wajib, baru keluarnya nanti setelah Ramadan habis dan masuk di bulan Syawal.
Atau kalau tidak, iktikaf itu dari ulama di mazhab Syafi'i. Misalnya mazhab Syafi'i mengatakan iktikaf itu paling simple. Mungkin di antara kita ada yang bekerja, ada yang masih tugas, dan lain sebagainya. Maka iktikaf itu minimal kita masuk masjid dan niatkan iktikaf. Berapa durasinya? Durasinya kalau di mazhab Syafi'i itu nggak ditentukan. Jadi walaupun kita duduk di masjid, misalnya 10 menit sebelum zuhur, kita duduk iktikaf dan niatkan iktikaf, kemudian baca Quran atau berzikir, doa sama Allah, kemudian masuk waktu zuhur, kan 10 menit sebelumnya zuhur, kemudian sholat, zuhur dan sebagainya 20 menit, jadi udah 30 menit kan, tambah 30 menit setelah 1 jam kan kita niatkan iktikaf itu juga termasuk dalam iktikaf. Kecuali orang yang masuk masjid untuk numpang lewat. Kan ada orang supaya bisa cepat lewat masjid, angkat sendal lewat situ, itu nggak dianggap iktikaf. Tapi di mazhab Syafi'i, orang yang berdiam diri di masjid walaupun cuma sementara mungkin 10 menit atau 5 menit, itu termasuk dianggap iktikaf. Jadi jangan pernah do not miss this iktikaf. Jangan pernah kita kehilangan iktikaf ini di momen 10 terakhir di Ramadan ini. Itu yang pertama, kita maksimalkan makna siyam dengan menahan diri dari semuanya. Dan kita perlu tahu teman-teman, kalau Allah katakan di surat An-Nazi'at, menahan diri itu bukan amalan yang gampang, menahan diri itu amalan yang luar biasa. Allah katakan, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, maka siapapun yang takut pada maqam Rabbnya, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, dan dia lakukan apa? Dia menahan dirinya dari hawa nafsunya. Hadiahnya apa? فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, maka surgalah menjadi tempat pulangnya, menjadi tempat kembalinya, menjadi tempat tinggalnya. Wah, ini kita berpikir menahan diri ini hal yang sepele, enggak. Menahan diri ini hal yang berat, dan kita perlu sadar itu setiap kali kita menahan diri, kita perlu paham bahwa Allah mengetahui kesabaran kita dalam menahan diri itu. Dan Allah berikan hadiah yang luar biasa, fa'innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat kembalinya. Itu satu, maksimalkan makna siyam, maksimalkan makna menahan diri. Semuanya, mulai dari pikiran, penglihatan, pendengaran, ucapan, fisik, dan seluruhnya. Kita tahan diri dari semua keburukan di 10 hari ini saja. Dan minta ke Allah di 10 ini, kebiasaan 10 hari ini, minta kepada Allah, semoga Allah abadikan setelah kita keluar dari Ramadan ini nanti. Kemudian yang kedua teman-teman, kalau tadi tentang menahan, itu maknanya identik dengan defensif, pertahanan, maka the best defense is the good offense. Pertahanan terbaik adalah dengan menyerang. Nah, yang keduanya yang kita lakukan tidak saja bertahan. Kenapa? Karena bertahan itu kita cenderung kehabisan. Maka yang kita lakukan, kalau kita bertahan menahan diri terus nggak ngapa-ngapain, itu susah sekali. Maka yang kita lakukan bertahan menahan diri, dan kita alihkan energi ini untuk melakukan hal yang bermanfaat. Maka untuk ini, apa amalan-amalan bisa kita lakukan di ketika i'tikaf ini? Yang pertama pastinya adalah mendekatkan diri dengan Allah. Itu yang pertama, itu bisa jadi dengan sholat, dan 10 terakhir ini teman-teman, usahakan deh. Bikin target lah, 10 terakhir ini saja. Bahkan ada hadis mengatakan 40 hari, kita sebutkan 10 hari saja. 10 hari, 10 malam ini, kita maksimalkan ibadah, dan katakan pada diri teman-teman, bikin janji, saya tidak akan pernah kehilangan rakaat pertama setiap sholat wajib. Jadi saya ingin rakaat pertama saya itu bersama dengan imam setiap sholat wajib, whatever it takes. Jadi saya akan lakukan itu, apapun bayarannya saya akan lakukan itu. Coba 10 hari saja, artinya cuma 50 sholat wajib. Itu pertama. Ikhtiarkan, kalau yang jarang sekali sholat, maka mungkin levelnya bisa diturunkan, minimal dia sholat wajib selama 10 hari ini. Minimal sholat wajib. Kan itu, kalau kita sudah nggak sholat, itu sudah putus semua. Hubungan kita dengan Allah itu cuma koneksinya, sholat itu kata silah itu koneksi. Kalau kita nggak terkonek dengan Allah dengan sholat, udah nggak ada lagi yang mengkonekkan kita. Baca Quran dan sebagainya nggak akan menghubungkan kita. Maka sholat ini harga mati. Pertama, perbaiki sholat kita, dan ikhtiarkan untuk bisa mendapatkan di 10 terakhir ini saja. Dilatih diri di 10 terakhir ini untuk bisa memaksakan diri untuk tetap mendapatkan sholat jamaah. Minimal sholat jamaah dulu. Kalau mau naik sedikit levelnya, setiap takbiratul ihram, imam takbiratul ihram, kita sudah berbaris di belakang imam, mendapatkan takbirnya imam. Wah, itu sangat indah. Satu. Yang kedua, menjaga sholat-sholat sunnah. Ini sholat duha, sholat qiyamul lail, sholat tarawih, sholat rawatib, dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk khusus qiyamul lail, itu memang perlu dimaksimalkan. Dan qiyamul lail yang paling simpel, mungkin ini, di antara kita ada yang dapat tugas shift malam. Kerjanya mungkin dari jam 9 malam sampai subuh misalnya. Kita nggak tahu, memang kalau ditinggalkan pekerjaan bisa kena pecat dan lain sebagainya. Maka ini kita perlu siasati. Qiyamul lail yang paling bawah itu kata Rasul. Ini ada hadis nih saya kutipkan. Rasul mengatakan, dalam hadis riwayat Muslim nomor 656 kata Rasul, man syahidal isya fil jamaah, siapa yang ikut salat isya berjamaah, kana lahu qiyamu nisfi lailah, maka pahalanya itu pahala qiyam setengah malam. Wa man shalal isya wal fajra
fi jama'atin kana lahu ka qiyami lailah, dan siapa yang salat isya dan fajar, isya dan subuh berjamaah, maka seolah-olah dia sudah melakukan qiyamul lail. Jadi buat kita yang mungkin terhalang oleh kegiatan atau kewajiban lain, maka maksimalkan untuk isya berjamaah dan subuh berjamaah. Dan kalau bisa lebih lagi, siapa yang bisa isya berjamaah dan tarawih berjamaah setelah itu bersama imam sampai yansharif sampai imamnya bubar, sampai jamaahnya bubar, maka itu dicatatkan sebagai qiyamul lail. Minimal itu yang kita lakukan, seminimal-minimalnya teman-teman. Dan qiyamul lail ini juga, ini saya ingin remind teman-teman, mereview lagi nih yang kita bahas beberapa pekan lalu, 1 bulan lalu kalau nggak salah sebelum Ramadan. Kita membahas tentang surat Al-Muzammil. Dan apa yang membuat Rasul tetap bisa kuat, artinya ketika dicaci, orang yang biasa hatinya lembut, kemudian diledek saja, disindir saja, itu bisa kepikiran lama. Teman-teman mungkin yang dididik dengan kelembutan di rumahnya, kemudian dibully sedikit saja, itu bisa kepikiran bapernya lama. Bahkan Rasul, orang yang sangat lembut, kemudian bukan saja dibully, tapi dihina, dicaci, baik mental ataupun fisik. Apa yang membuat Rasul tetap kuat besok harinya untuk kembali berdakwah, itu adalah malamnya itu. Karena malam itu hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Malam itu adalah momen di mana asyaddu wat'an itu ketika tangan itu dihantamkan ke tanah, itu sangat kuat hantaman. Asyaddu wat'an wa aqwamu qila, dan yang diucapkan itu paling tinggi naik ke atas. Jadi keyakinan semakin menghunjam ke dalam dan doa semakin naik ke atas, harapan semakin naik ke atas. Itu yang membuat Rasul pada pagi harinya kembali full of charge lagi. Dia kembali 100% lagi untuk bisa berdakwah. Dan setiap hari seperti itu, malam ketika tertekan sampai sore hari disiksa lah, dizolimi lah, kemudian dibully lah secara fisik ataupun mental, malam yang lebih bermaksud qiyamul lail. Qiyamul lail ini adalah bekal kita. Lakukan ini setiap 10 hari. Di Ramadan ini, kita minta kepada Allah, semoga Allah bikin kita konsisten di luar Ramadan, kita masih melakukan itu. Kenapa? Itu bekal kita untuk membuat siang hari kita tetap strong, tetap kuat. Itu bekal utama kita lah pada malamnya. Kita melepaskan semua beban ini, kita serahkan kepada Allah yang menguasai kita. Ya Allah, saya nggak kuat beban ini. Dan ketika paginya, kita kembali dengan tenang. Nah, ini powerfulnya malam Ramadan, malam-malam qiyamul lail ini. Itu yang kedua, kita mencoba memaksimalkan amal yang ada. Yang ketiga, kalau tadi pembahasannya tentang energi, sekarang lebih kepada pembahasan harta. Kenapa? Karena Ramadan itu bukan saja dia sebagai bulan puasa, tapi dia, Imam Malik ketika ditanya, itu syahru it'amit ta'am, bulannya berbagi makanan, bulannya berbagi. Maka di 10 terakhir ini, teman-teman, kita harus maksimalkan sedekah apapun yang bisa dilakukan. Mungkin nggak apa-apa, keluarkan mungkin, ya saya nabung ini, mungkin keluarkan 10%-nya untuk disedekahkan. Kenapa? Sedikit yang kita sedekahkan itu akan abadi nanti. Yang kita simpan itu akan termakan habis dan sebagainya. Maka sedekahlah. Biasakan sedekah, dan sedekah ini kalau kita lihat teman-teman, sedekah ini jantung dari agama ini. Kata sedekah dan kata sidqun itu berasal dari kata yang sama. Sedekah, sidqun, dan siddiq. Dan untuk level manusia teman-teman, strata manusia paling tinggi dalam Islam itu adalah as-siddiq. Kita nggak bisa lihat strata itu siapa yang ngasih, Allah yang tahu mana yang siddiq, mana yang bukan. Tapi yang fix siddiq itu adalah Abu Bakar as-Siddiq dan putri beliau Aisyah as-Siddiqah binti Abu Bakar as-Siddiq. Itu yang fix as-siddiq. Tapi as-siddiq itu dalam Al-Quran disebutkan banyak. Minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin. Allah urut ini. Para nabi, siddiqin, orang-orang siddiq, syuhada, orang syahid, dan sholihin, orang-orang sholih. Siddiq itu diambil dari kata sadaqah, diambil yang kata ini juga membentuk kata sadaqah. Seolah-olah Allah katakan bahwa siddiq itu dan sadaqah punya kedekatan yang luar biasa. Artinya di antara core dari agama ini, itulah konsep sedekah itu. Maka kita bersedekah, dan tujuan kita sedekah adalah idkhalus surur fi qulubin nas, menyelipkan kebahagiaan ke dalam hati orang lain. Jadi sedekah itu bisa banyak sebenarnya, bisa senyum, memberikan orang kebahagiaan, dan sedekah dengan harta. Kenapa identik sedekah dengan harta? Karena harta cara paling cepat buat orang bahagia. Siapapun, bahkan orang gila dikasih duit bahagia. Apalagi orang waras. Harta itu paling gampang. Kan? Itu sedekah identik dengan harta, walaupun dia sebenarnya bukan sadar harta saja. Zikir itu sedekah, takbir, tahmid, tahlil itu sedekah, kemudian senyum itu juga sedekah. Banyak sekali cakupan sedekah, dan itu kita maksimalkan di sini. Dan berikutnya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah Ramadan itulah syahrul Quran, bulannya Quran. Maka kita harus membanyakkan interaksi kita dengan Quran. Maka 10 terakhir ini habiskan waktu membaca Quran, tapi jangan cukupkan dengan membaca saja. Kita oke lah 10 terakhir saya coba baca Quran 10 juz misalnya, atau 20 juz misalnya, berarti 2 juz sehari, atau 30 juz, 3 juz sehari. Tapi perlu ingat, saya harus luangkan waktu untuk membaca Quran dengan tenang dan membaca maknanya, kemudian menyediakan momen bagi saya untuk mengkontemplasikan makna ini.
Allah bicara ini dan apa untuk hidup saya? Karena Quran ini adalah kalimat Rob kita, untuk kita. Atau lebih spesifik, kalimat Rob saya, untuk saya. Ini Al-Quran. Maka ketika saya baca setengah halaman, kemudian kita renungkan, kita pikirkan, apa nih pesan Allah di sini? Dan apa dari pesan ini yang bisa saya aplikasikan ke hidup saya? Apa kebaikan yang bisa saya ambil dan apa keburukan yang harus saya tinggalkan yang dapat saya pelajari dari ayat ini. Selalu sediakan waktu di setiap 10 malam ini. Setiap malam sediakan waktu momen untuk baca Quran, kemudian renungi. Baca Quran dan renungi. Karena membaca saja untuk kita nggak cukup. Kecuali orang-orang Arab di zaman dulu, mereka sangat paham dengan Quran, dengan membacanya, mereka langsung masuk maknanya. Kita membaca iya, dan semoga Allah lipat gandakan pahala kita karena kita melakukan dua hal. Kerja kita double, membaca iya, tapi mencari waktu untuk menyelami maknanya, memahami terjemahannya, kemudian mengkontemplasikannya, itu juga butuh waktu dan energi sendiri. Kita minta kepada Allah, Allah dobelkan pahala kita untuk itu. Jadi yang keempat adalah maksimalkan interaksi kita dengan kalam Allah, dengan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah teman-teman taubat. Ini nama kita Taubaters, maka ini hal yang terakhir yang perlu kita tahu yaitu bertaubat. Dan sebenarnya ini nggak urut juga di akhir ini. Sebenarnya kita bisa semuanya lah penting di sini. Dan taubat itu luar biasa teman-teman. Allah mengatakan di surat Al-Furqan, taubat itu ya. Allah katakan di surat Al-Furqan ayat 70. Mungkin habis Ramadan kita coba mengkaji ayat ini. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan. Ini ayat-ayat tentang taubat itu ayat powerful sekali. Allah berikan ayat tentang taubat itu seolah-olah Allah tidak sediakan sedikit pun ruang untuk kita untuk putus asa. Baca di ayat-ayat taubat, seolah-olah kita melihat Allah tidak berikan ruangan sekecil apapun untuk muslimin untuk berputus asa. Kita terus optimis semuanya. Di Al-Furqan ayat 70 Allah katakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Ini sebelumnya Allah bicara tentang orang-orang yang bikin dosa, macam-macam dosanya, syirik lah, zina lah, dan lain sebagainya. Allah akan kecuali siapa yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihan, dan dia mengerjakan amal-amal kebaikan, pekerjaan-pekerjaan yang baik, faulaika, maka mereka inilah yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah ganti keburukannya menjadi kebaikan. Ini teman-teman, kalau kita minta ke Allah, ya Allah saya banyak dosa, tolong hapus dosa saya. Ini udah luar biasa. Tapi kata Allah, tumpukan gunungan dosa kita itu, Allah ganti jadi gunungan kebaikan. Ini rahmatnya Allah luar biasa teman-teman. Dan kata Allah, wa kana Allahu ghafuran rahim. Dan Allah perkuat lagi, dan adalah Allah itu ghafuran, maha pengampun, terus mengampuni, dan rahima, dan terus mencintai, terus menyayangi, terus mengasihi. Masya Allah, itu taubat itu jangan pernah ditinggalkan. Taubat jangan pernah ditinggalkan. Dan untuk taubat itu juga perlu konsekuensi. Konsekuensinya adalah ketika kita bertaubat, Allah pasti terima itu. Konsekuensinya adalah kita harus berikhtiar juga untuk meninggalkan semua keburukan yang kita lakukan. Berikhtiar semaksimal mungkin. Jatuh lagi, langsung taubat lagi. Jatuh lagi, langsung taubat lagi. Itu wajib kita lakukan. Dan di sini juga, di pembahasan ini juga adalah momen kita untuk meninggalkan semua yang melalaikan. Kalau kita taubat ya, 10 hari ini teman-teman kita coba nih. Kita challenge diri, kita coba 10 hari. Saya hidup 10 hari tanpa sosial media sama sekali, bisa nggak? Coba. Kalau mungkin kalau yang ada kaitan dengan pekerjaan, ya kaitan pekerjaan aja, misalnya WhatsApp atau Telegram, ya monggo silahkan. Tapi yang lain itu saya coba hidup 10 hari full tanpa sosial media. Dan mudah-mudahan teman-teman taubaters ini matiin dah taubaters selama 10 hari ini. Wong, kita sahabat-sahabat dulu. Itu mereka itu pemimpin setelah Rasul meninggal, mereka itu jadi pemimpin besar mereka itu. Orang-orang hebat-hebat semua. Mereka sediakan waktu 10 hari terus untuk i'tikaf. Kita ngurusin dunia terus. Nggak ada waktu untuk i'tikaf. Dan dunia pun nggak kita dapat. Jadi kita coba 10 hari terakhir itu udah cut semuanya, hanya saya dan Allah saja. Coba matikan sosial media. Kalau teman-teman sempat berpikir, detoksifikasi terhadap kecanduan sosial media, ini tempatnya. 10 hari terakhir, coba matikan itu dan bayangkan teman-teman. Teman-teman rasain deh, saya 20 hari terakhir saya coba tidak mematikan, saya coba minimalisir saya penggunaan sosial media. Dan saya rasakan, saya juga aktif di sosmed, dan ketika saya minimkan saja penggunaannya di 20 hari terakhir, saya rasakan banyak sekali waktu luang yang bisa digunakan untuk kebaikan. Coba teman-teman nanti rasakan 10 hari terakhir ini, habiskan saja. Pokoknya kalau perlu uninstall dah. Semua sosial media uninstall, rasakan ternyata Allah berikan untuk kita banyak sekali waktu kosong, dan waktu itu bisa diisi dengan kebaikan apapun. Dan nanti di luar Ramadan teman-teman, itu waktu yang kosong itu mahal sekali. Teman-teman bisa isi dengan hobi, dengan improve skill kita. Teman-teman yang punya skill tertentu, skill menggambar lah, skill melukis lah, skill dalam mengetik lah, content creator lah, mendesain dan lain sebagainya, itu bisa digunakan untuk yang positif. Hari ini kita menggunakan untuk konsumtif semuanya. Nah, 10 hari terakhir, ini momen kita untuk mendisiplinkan diri, whatever it takes. Saya tidak akan pernah koneksi dengan sosial media lagi selama 10 ini.
Ini yang perlu kita lakukan. Dan ini momen terbaik untuk itu. Maka kita coba matikan sosmed kita nanti malam dan kita ketemu lagi nanti insya Allah pas di Lebaran. Dan terakhir teman-teman, sebagai penutup, saya ingin kutipkan hadis Rasulullah SAW. Ini hadisnya Hasan, dihasankan oleh Imam Al-Albani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Rasul mengatakan, "Man ahsana fima baqiya, ghufira lahu ma madha." Siapa yang memperbaiki pada waktu-waktu yang tersisa ini, ghufira lahu ma madha, diampuni semua yang sudah terjadi sebelumnya. Wa man asaa fima baqiya, dan ini perlu kita sadari, dan siapa yang masih berbuat buruk di waktu yang tersisa, ukhidha bima madha wa ma baqiya, dia akan diminta pertanggungjawaban dan diazab dengan apa yang sudah terjadi dan apa yang sekarang yang tersisa ini. Jadi Allah berikan waktu yang tersisa untuk kita maksimalkan. Dan Imam Hasan Al-Basri mengatakan kalimat yang serupa, tapi menjelaskan hadis Rasulullah SAW, menguatkan hadis Rasul ini. Beliau mengatakan, Imam Hasan Al-Basri katakan, ahsin fima baqiya, perbaikilah pada waktu yang tersisa, yughfar laka ma madha, diampuni bagimu pada apa yang sudah terjadi sebelumnya. Faghtanim ma baqiya, maka bersungguh-sungguhlah pada waktu yang tersisa yang sedikit ini, fala tadri mata tudriku rahmatullah, engkau nggak akan pernah tahu kapan engkau akan dapati rahmatnya Allah. Dan di Ramadan setiap malam itu ada pengampunan dari Allah di Ramadan itu. Maka kita perbaiki 10 yang tersisa ini, semoga Allah sempurnakan ibadah kita dengan perbaikan yang 10 ini. Perbaikilah yang tersisa, maka Allah ampuni yang di belakangnya, kata Rasul. Dan kita maksimalkan di 10 terakhir ini, dan di sini ada malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir teman-teman, saya secara pribadi dan mungkin dari teman-teman Taubaters ini juga minta tolong didoakan kita. Semoga Allah senantiasa berikan istiqomah untuk kita, dan semoga Allah berikan terus inspirasi untuk mengajak diri kami dan mengajak teman-teman untuk bisa menjadi menjadi insan yang lebih baik lagi kualitasnya melalui taubat ini. Semua kita berbuat salah. Taubaters ini ada berangkat dari semangat bahwa Allah bukakan pintu taubat untuk siapapun. Maka tolong doakan kami semuanya, Allah istiqomahkan kami di sini, dan semoga Allah istiqomahkan kita semua untuk bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua, dan semoga Allah izinkan kita sebagaimana Allah pertemukan kita di sini mungkin melalui sosial media, kita minta Allah juga perkumpulkan kita nanti di akhiratnya bersama para sahabat Nabi dan bersama Nabi SAW itu sendiri. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan selama penyampaian dari 20 hari ini, dan saya berharap sekali kita saling mendoakan dan kita maksimalkan ibadah kita selama 10 terakhir yang tersisa ini. Udah cut off dah, putus semua dengan dunia. Kalau nggak begitu penting, udah dimatiin ya, kalau perlu di-uninstall. Kalau masih ada di HP, kadang masih diajak, udah di-uninstall saja, dihapus semuanya. Mari kita perbaiki diri kita, dan semoga Allah berikan ampunan untuk kita semuanya, dan semoga Allah jadikan kita ketika keluar dari Ramadan ini hamba-hamba yang suci dari dosa. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kesalahan kurangan. Ayat-ayat yang saya sampaikan, yang saya bacakan, itu adalah mutlak benar, hadis mutlak benar, tapi pemahaman saya untuk itu terbatas dengan kemampuan saya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari keterbatasan saya sendiri. Dan kita tutup pertemuan kita, ngabuburit kita kali ini dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di bulan Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari semua tim Taubaters.